Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati seluruh hadirin, para guru-guru kami, para dosen-dosen kami, dan juga para pembina pemuda yang luar biasa. Para pemuda-pemuda yang menjadi generasi penerus bangsa. Dan juga tak lupa kami sapa satu kehormatan yang luar biasa spesial, hadirin yang kami banggakan dari unsur para pelajar SMA yang hadir di ruangan ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Dan tak lupa kami berikan sapaan hormat kami kepada seluruh hadirin tamu undangan yang turut hadir di kesempatan hari ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mohon izin perkenalkan, saya Eko Handoyo yang saat ini diberikan amanah sebagai seorang duta digital yang sekaligus fasilitator program Tular Nalar yang akan mendampingi masyarakat, mendampingi khususnya para pemuda, para pelajar, dan juga rekan-rekan mahasiswa untuk bisa melek secara digital, untuk bisa piawai di dalam menggunakan teknologi digital saat ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana menggunakan teknologi digital secara bijak, tetap menggunakan etika, mengedepankan tanggung jawab, dan juga mampu berpikir secara kritis. Hari ini menjadi kehormatan yang sangat luar biasa besar bagi kami untuk bisa berdiri di sini, untuk bersama-sama kita berbagi, tidak hanya sekedar berbicara masalah media sosial atau internet saja, tetapi hadirnya kita di sini, duduknya Anda semua yang ada di sini adalah untuk sama-sama kita menyelamatkan bangsa ini. Karena kita tahu bahwa generasi muda adalah generasi penerus bangsa, di mana nasib bangsa ini 50%-nya ditentukan dari suara-suara pemuda yang akan menjadi pemilih pemula di pemilu pesta demokrasi yang akan datang. Oleh karena itu, penting sekali kita belajar tentang literasi digital. Kita tentu memahami betul bahwa saat ini di dunia teknologi digital berkembang sangat pesat dan sangat luar biasa. Perkembangan ini tentu kita patut apresiasi dan kita patut syukuri. Kenapa? Karena memberikan dampak dan pengaruh luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana mudahnya kita berkomunikasi, bagaimana mudahnya seorang yang berusaha, berwirausaha, pelaku usaha bisa terdongkrak ekonomi dari hasil jualannya dengan teknologi internet. Tetapi ternyata teknologi digital saat ini menyimpan sesuatu yang luar biasa. Ibarat dua mata pisau. Teknologi digital bisa menjadi alat untuk mencerdaskan, tetapi yang kedua adalah bisa menjadi sumber kebohongan publik yang bisa memberikan pengaruh dampak negatif yang juga sangat signifikan. Oleh karena itu, kita harus tahu, kita harus bijak, dan kita harus mengerti bagaimana caranya agar kita bisa mengelola teknologi internet saat ini, teknologi digital saat ini di dalam menggunakan dan sekaligus untuk bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, kita tahu di dalam Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia atau Komdigi sudah merilis 4 pilar utama yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, dan harus kita praktekkan, terutama di dalam kita bersosialisasi, berkomunikasi, dan berinteraksi di media digital. Apa saja 4 itu? Yang pertama adalah skill digital atau cakap digital. Kenapa ini penting? Karena seseorang harus dibekali dengan skill, kemampuan, keterampilan di dalam menggunakan media digital. Orang yang tidak bisa menggunakan teknologi digital yang saat ini sudah berkembang pesat, maka dia akan sangat jauh tertinggal. Dia akan sangat jauh tertinggal informasi, dan tentunya dia akan menjadi seseorang yang kurang bisa beradaptasi dengan kehidupan saat ini. Itulah pentingnya skill digital. Dan kita tahu bahwa di Indonesia merupakan negara terbesar kedua pengguna internet di seluruh dunia. Bahkan menurut sumber dari Kementerian Komdigi, ada 230 juta jiwa
di Indonesia yang menjadi pengguna internet aktif di tahun 2025. Kalau kita hitung secara persentase, 80% masyarakat Indonesia sudah menggunakan teknologi internet yang ada di dalam genggaman handphone perangkat digital mereka masing-masing. Nah, ini merupakan satu prestasi yang luar biasa, tetapi juga menjadi tantangan yang berat bagi kita semuanya. Kenapa? Karena di media digital, di media sosial, di teknologi saat ini mudah sekali, banyak sekali informasi-informasi yang tidak jelas sumber kevalitan atau kebenarannya, dan itu mudah sekali tersebar. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita para generasi muda untuk bisa menjaga, mengetahui, dan meningkatkan skill kemampuan digital kita. Pilar yang pertama yang harus kita ketahui adalah skill digital. Yang kedua, pilar yang kedua adalah safety digital atau aman digital. Kenapa ini penting? Hadirin yang berbahagia, saudara-saudara yang kami banggakan, yang kami muliakan. Kita tahu di saat ini, di tahun 2025 saja, terjadi banyak sekali kasus penipuan. Terjadi banyak kasus kehilangan data-data pribadi. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan dan juga karena cerobohnya mereka menggunakan data-data pribadi yang mereka share ke ruang-ruang publik. Nah, inilah pentingnya kita belajar tentang keamanan digital agar kita bisa melindungi data kita pribadi secara aman dan juga melindungi data-data dari anggota keluarga kita supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan juga Digital, Komdigi Republik Indonesia adalah budaya digital. Kita tahu masyarakat Indonesia merupakan negeri yang sangat kompleks, terdiri dari ribuan pulau, terdiri dari ratusan suku bangsa, terdiri dari ratusan bahkan ribuan bahasa-bahasa, terdiri dari berbagai macam adat dan budaya yang berbeda-beda. Maka pentingnya kita saling menjaga, saling bertoleransi, memahami budaya satu dengan budaya yang lain. Ketika kita melihat kita hidup di Jawa, mungkin berbeda orang ketika kita berinteraksi dengan orang yang berada di Pulau Sulawesi ataupun Pulau Kalimantan, ataupun berada di Pulau Ujung Timur, mungkin di Papua. Nah, oleh karena itu pentingnya kita menjaga, mengetahui kebudayaan mereka, mengetahui logat dan juga adat istiadat dari mereka. Sehingga ketika kita tahu seperti apa bentuk komunikasi mereka, kita tahu seperti apa gaya komunikasi mereka dalam berbicara, maka kita akan bisa mengedepankan rasa untuk bisa saling menghormati dan menghargai. Ketika itu sudah terjadi, maka kita bisa antisipasi perpecahan dan juga permusuhan di antara sesama etnis yang ada di Indonesia. Kemudian pilar yang keempat yang perlu kita ketahui dan harus kita terapkan dalam kita bermedia digital, menggunakan teknologi internet dan juga digital saat ini adalah etika digital. Nah, hadirin yang berbahagia, para tamu undangan yang kami banggakan, kita sudah sangat paham dan familiar betul bahwa masyarakat Indonesia terkenal dengan netizen plus 62 yang sangat luar biasa kreatif di dalam mereka memberikan respon, kreatif ketika memberikan satu komentar dalam sebuah berita atau informasi. Nah, inilah pentingnya kita menjaga etika digital di ruang-ruang publik, di mana orang itu sangat mudah sekali untuk bisa mengetikkan jarinya. Orang tidak ada sekat dan tidak ada batas untuk mereka berekspresi, menyampaikan pendapatnya. Tetapi yang penting dan perlu kita kedepankan adalah menjaga etika, menjaga moralitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ketika kita sudah memahami ini, maka kita tetap santun di dalam memberikan respon dan tanggapan. Ketika ada kritikan, kita tetap tanggapi dengan kepala dingin dan tentu dengan jiwa yang besar, jiwa yang lapang demi perbaikan kita. Nah, hadirin yang berbahagia, para rekan-rekan, para pelajar dan juga mahasiswa yang luar biasa. Oleh karena itu, itulah pentingnya literasi digital, terutama bagi kalian semua yang akan menjadi generasi penerus bangsa, yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depan. Maka saya berpesan kepada kalian semuanya, ketika kalian sudah mencapai batas usia untuk menentukan nasib pilihan bangsa di pemilu nanti, gunakan dan juga pahami betul
Jangan sampai kita mendapatkan informasi langsung kita share begitu saja. Maka saring sebelum saring. Kita harus bisa menjadi pemilih cerdas, berpikir kritis, tahu di dalam menggunakan aplikasi dan juga media digital untuk sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya sekedar kita men-share asal kita senang, asal kita orang lain membuat lucu dan bahagia. Tidak, tetapi kita harus mengetahui betul bagaimana informasi itu, sumber dan kevalitannya. Ketika informasi itu baik, cari manfaatnya. Ketika itu baik dan ada manfaatnya, kita share. Ketika itu baik hanya untuk diri kita sendiri tapi mungkin belum tentu bagi orang lain, maka tahan sampai di sini, di diri kita. Ketika itu baik dan bermanfaat bagi orang lain, maka silahkan untuk bisa di-share demi kebermanfaatan kemajuan kita bersama. Oleh karena itu, saya berpesan kembali kepada semuanya, mari kita bijak di dalam menggunakan media, bijak menggunakan teknologi, dan jadilah seorang pelajar yang tidak mudah terprovokasi. Jadilah seorang mahasiswa yang berpikir kritis dan mencerdaskan, dan jadilah seseorang yang tentu bisa menguasai teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan diri kita semuanya. Akhir kata dari kami cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.